Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari sediakan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Sesaat kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema, harta yang indah. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah realita kehidupan yang Rasul Paulus dan teman-temannya alami di dalam kehidupan mereka, di mana ketika mereka menjadi pelayan-pelayan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, mereka sedang mengalami satu keadaan penderitaan, mengalami keadaan aniaya. Mereka mengalami satu keadaan kesukaran, kesulitan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, sebuah gambaran yang Rasul Paulus sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nah, lewat firman Tuhan ini kita mau belajar. Yang pertama, yaitu keadaan manusia penuh keterbatasan. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan, di dalam kalimat, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Sebuah gambaran yang Rasul Paulus sampaikan tentang kehidupan manusia. Digambarkan seperti bejana tanah liat. Nah, bejana tanah liat adalah sebuah bejana yang apa? Yang rapuh. Bejana tanah liat, sebuah bejana yang mudah pecah, mudah hancur. Inilah keadaan manusia. Manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan ketidakberdayaan. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bagi kita sekalian sebagai orang-orang percaya, bahwa ketika kita menghadapi satu keadaan sulit, sukar, keadaan di mana ada tantangan, keadaan di mana ada pergumulan, bahkan aniaya dan penderitaan, dengan kekuatan kita sendiri maka kita tidak akan mampu. Apalagi di hari-hari yang sedang kita jalani saat ini. Keadaan, kondisi, situasi yang setiap saat penuh dengan ketidakpastian. Keadaan, situasi, kondisi yang terus berubah-ubah. Keadaan dan situasi yang tidak menentu. Dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini. Kita seperti bencana tanah liat yang mudah retak, rapuh, mudah pecah, mudah hancur. Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, yang kita pelajari lewat firman Tuhan bahwa ada harta yang indah di dalam bejana tanah liat. Nah, harta yang indah ini yang memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus dan teman-temannya. Di dalam bagian yang kedua ini kita memperhatikan, dikatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari hal yang kedua ini mengajarkan kepada kita
mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya perlu Tuhan di dalam hidup ini. Saudara dan saya membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Di tengah-tengah kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, harta yang indah yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Harta yang indah yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah. Harta yang indah yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu apa? Roh Kudus. Itulah yang akan apa? Memberikan kekuatan dari dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita dimampukan untuk apa? Dapat menjalani kehidupan ini. Kita dimampukan untuk apa? Dapat menang menghadapi berbagai keadaan, situasi kehidupan dunia ini. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau terus membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini, membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu terus berjalan, kita akan mampu melewati tantangan, kita akan mampu melewati berbagai situasi, kondisi kehidupan ini. Di tengah-tengah segala tantangan, pergumulan, beban, bahkan penderitaan yang mungkin kita akan hadapi di hari-hari ke depan, kita akan dapat tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biar penyertaan Tuhan nyata, kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.